Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rahmatul Fajri dari program Profesi Guru Prajabatan dengan nomor induk mahasiswa 2371661. Di sini saya akan membahas tentang topik 6, elaborasi pemahaman implementasi pembelajaran dalam understanding by design. Sini kayak saya akan membahas tentang pembahasan mengulas lebih lanjut tentang pembahasan kelompok satu. Berikut sumber literasi yang saya gunakan. Pertama, saya akan jelaskan buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang disusun oleh para ahli dalam bidangnya untuk maksud dan tujuan pengajaran. Buku teks dilengkapi dengan sarana pengajaran sesuai dengan kemampuan siswa yang mudah dipahami oleh para pemakainya, baik di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi untuk menunjang program pengajaran. Nah, ada 5 ilustrasi. Yang pertama, ilustrasi disajikan. Ilustrasi satu, buku teks, buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Ilustrasi kedua, buku teks, buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang diinginkan. Nah, hasil identifikasi saya berdasarkan penjelasan dari kelompok satu, misalnya saya tidak menemukan kelompok satu memilih ilustrasi di atas. Namun di sini saya memilih ilustrasi satu. Alasannya, penggunaan buku teks dalam proses pembelajaran merupakan salah satu sumber rujukan, bukan sumber satu-satunya yang bersifat atau yang bisa digunakan oleh guru dan peserta didik. Ilustrasi pertama menunjukkan bahwa penggunaan buku teks dijadikan sebagai salah satu rujukan agar proses pembelajaran tidak bersifat kaku dan terbatas materi oriented. Hal ini berangkat dari pengertian sumber belajar yang diungkap oleh Spardi. Ilustrasi yang kedua, yakni ilustrasi pertamanya, hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Ilustrasi kedua, penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah lembar kerja peserta didik namun masih terkait erat konten buku teks. Hasil identifikasi saya, berdasarkan identifikasi tersebut, kelompok satu tidak memilih ilustrasi tersebut. Nah, namun di sini saya memilih ilustrasinya yang kedua. Hal ini dijelaskan karena penggunaan buku teks dijadikan sebagai landasan yang digunakan oleh saya dalam merancang instrumen penilaian dan pengembangan kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh peserta didik dalam bentuk lembar kerja. Perencanaan aktivitas pembelajaran dan kegiatan penilaian seperti sikap, pengetahuan, dan keterampilan semuanya dikaitkan dengan pengembangan materi pembelajaran yang tersedia dalam buku teks yang digunakan. Nah, contoh yang ketiga, ilustrasi pertama, buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Ilustrasi kedua, tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada dalam teks pertanyaan penting yang dan tujuan serta kinerja belajar terdapat dalam sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir. Nah, sel diskusi yang saya dapat berdasarkan ilustrasi di atas, kelompok satu juga tidak memilih ilustrasi mana yang akan dipakai. Nah, di sini saya memilih ilustrasi yang kedua. Alasannya yaitu dikarenakan pada pendidikan saat ini, peserta didik dituntut untuk belajar dari berbagai sumber agar peserta didik memiliki pemahaman yang baik. Hal ini juga sesuai dengan pendidikan paradigma baru yang memberikan kesempatan pada guru atau peserta didik untuk mengeksplor materi dari berbagai sumber.
mulai dari jurnal, makalah, sosial media, atau hal lainnya yang dapat dijadikan sebagai bahan ajar. Buku teks dalam hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk bahan diskusi, sehingga untuk dapat mendukung proses belajar peserta didik. Nah, yang keempat, ilustrasi yang pertama, buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ilustrasi yang kedua, teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomoran. Hasil identifikasi saya, berdasarkan ilustrasi tersebut, kelompok satu juga tidak ditemukan memilih ilustrasi mana. Nah, di sini saya memilih ilustrasi satu. Alasannya adalah pada dasarnya guru dapat menggunakan buku teks lebih fleksibel tanpa harus beruntun sesuai dengan urutan penomoran. Hal ini juga sesuai dengan kurikulum Merdeka yang pada saat ini guru dapat dengan bebas menentukan topik mana saja yang akan diberikan pada peserta didik dengan merujuk pada capaian pembelajaran yang hendak dilakukan pada peserta didik. Dalam hal ini juga, pembelajaran dapat menjadi lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Dalam arti lainnya, merdeka belajar peserta didik dapat tercapai dengan bimbingan serta dari gurunya. Nah, yang kelima, ilustrasi yang pertama, buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyak sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagai materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Ilustrasi yang kedua, buku teks sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan, misal tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain sebagainya. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Nah, hasil identifikasi saya berdasarkan ilustrasi tersebut, kelompok satu juga tidak saya temukan memilih ilustrasi mana. Nah, di sini saya memilih ilustrasi satu, alasannya dikarenakan proses belajar, baik itu guru ataupun peserta didik, tidak harus selalu berpatokan pada satu sumber saja. Oke, sumber-sumber lain seharusnya diharuskan untuk menambah wawasan peserta didik agar pengetahuannya komprehensif. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.